Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Anggia Suheria, NPM 521052, kelas 4B PGSD, mata kuliah Telaah Kurikulum dan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Adapun Satria materi yang akan MPD. saya bahas, yang pertama, memahami perkembangan kurikulum 2013, yang kedua, kurikulum darurat, yang ketiga, dasar kurikulum merdeka 2013, keempat, kurikulum merdeka atau kurma, dan yang terakhir, rasiologis pengembangan kurikulum 2013 darurat dan kurikulum merdeka. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan bagian dari strategi meningkatkan pencapaian pendidikan di samping kurikulum. Terdapat sejumlah faktor, diantaranya lama siswa sekolah, lama siswa tinggal di sekolah, pembelajaran siswa aktif berbasis kompetensi, peranan guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Pengembangan kurikulum 2013 khususnya terletak pada keseimbangan pengetahuan, sikap keterampilan, pendekatan saintifik dalam pembelajaran, model pembelajaran, penemuan berbasis proyek dan berbasis masalah, penilaian otentik berdasarkan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendekatan saintifik dalam pembelajaran meliputi 5M, yaitu mengamati, menanya, mencoba, mengasosialisasi, dan mengkomunikasi. Apa sih itu kurikulum darurat? Kurikulum darurat merupakan kurikulum yang dapat dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam kondisi khusus yang memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Mengapa kurikulum darurat diganti menjadi kurikulum merdeka? Ia mengatakan kurikulum merdeka ini merupakan kurikulum yang jauh lebih ringkas, sederhana, dan lebih fleksibel untuk bisa mendukung learning loss recovery akibat pandemi COVID-19. Selain itu, melalui kurikulum merdeka juga mengejar ketertinggalan pendidikan Indonesia dari negara-negara lain. Dasar kurikulum merdeka 2013. Konsep dasar kurikulum 2013 adalah dengan mengembangkan sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Oleh sebab itu, dengan hadirnya kurikulum 2013, siswa sekolah di Indonesia, terutama sekolah-sekolah yang memakai kurikulum ini, bisa mengembangkan ketiga aspek tersebut. Jadi, tidak hanya satu aspek saja yang berkembang, namun ketiga-tiganya bisa berkembang dalam diri siswa secara berimbang. Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler beragam di mana konten lebih optimal agar peserta didik menjadi cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kurikulum ini dirancang untuk menciptakan kreativitas dan fleksibilitas bagi guru, menyesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan. Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini dengan berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik. Setidaknya ada 4 arah perubahan kurikulum di Indonesia. Yang pertama, struktur kurikulum lebih fleksibel. Yang kedua, fokus pada materi esensial. Yang ketiga, penggunaan beragam perangkat saja. Dan yang keempat, pemanfaatan teknologi digital. Rasional pengembangan kurikulum 2013. Rencana pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena dengan berbagai tuntunan pendidikan yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar yang biaya, standar prasarana, standar pendidikan, dan tenaga pendidikan. Rasiologis kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, menerapkan kelas mandiri sebagai opsi untuk memprediksi learning loss. Hal tersebut dibahas dalam acara webinar nasional pada 14 Agustus 2002 yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Teknologi Pendidikan. Rasiologis kurikulum darurat. Dalam kurikulum darurat, kondisi khusus yang disampaikan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional.
Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensiasi dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.